Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi di Mimbar Agama Katolik dan masih membahas bagaimana peran THS THM dalam keberadaannya di Gereja Katolik. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Mbak Nining gitu ya, dari sebenarnya tarikan nafas yang paling fondasi awal, ternyata filosofinya seindah itu dan sekompleks itu. Nah, sekarang mungkin kita akan bertanya kepada Romo dulu deh. Romo ini kan juga pastinya mendalami olahraga dan juga beberapa pencak silat yang tadi Romo sebutkan tadi ya. Nah, ada nggak sih Romo kecenderungan atau kekhawatiran bagi anak-anak, terutama anak-anak yang muda, yang emosinya masih bergejolak, jadi dia belum punya kebijaksanaan yang baik nih untuk membedakan pencak silat sebagai pembelaan diri, pencak silat sebagai gaya-gayaan biar terlihat keren, sama sebenarnya arti pencak silat yang indah itu sendiri. Mau gimana tanggapan Romo? Ya, intinya kan pertanyaan Chris supaya bagaimana pencaksilat itu tidak hanya menjadi untuk ungkapan kekerasan ya. Betul. Ya, kita harus ingat Chris bahwa di dalam prinsip pencaksilat, tapi bukan hanya pencaksilat, dalam kendo juga di dalam kungfu, Ya. kan itu dikaitkan juga dengan meditasi. Oke. Jadi dengan permenungan lebih dalam bukan sekedar fisik. Maka dari itu penting di dalam pencaksilat ada yang disebut patokan kerohanian. Oke. Patokan kerohanian ini harus ada kontennya. Dan konten dari patokan kerohanian misalnya adalah ayat kitab suci yang juga ditulis dalam semua Injil Matius, Markus, Lukas, bahwa kamu mesti mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap daya, dan dengan segenap pikiran. Oke. Maka itu mesti menjadi sarana cinta, tidak boleh sarana destruksi atau menghancurkan orang. Maka dari itu pencaksilat juga diisikan dengan prinsip-prinsip hidup rohani itu supaya kemudian tidak gampang cenderung untuk menjadi terlalu keras, apalagi untuk pamer-pamer. Betul. Apalagi kalau kita lihat juga itu kan menjadi salah satu pilar utama dalam 10 perintah Allah juga ya, Mo ya. Persis, cuman kan yang dikhawatirkan adalah ini anaknya masih kecil gitu. Dia belum punya kebijaksanaan yang cukup untuk membedakan itu. Ada nggak sih, Mo, mungkin kiat-kiat tersendiri dari pemikiran orang tuanya atau mungkin pemikiran orang-orang di sekitarnya, Mo? Ini berkaitan dengan trik, dengan teknik. Yang jelas bahwa yang saya tahu di dalam kendo misalnya kan dia harus meditasi sebentar untuk melatih nafas dan ketenangan. Juga yang sama dengan kungfu. Jadi dalam silat, pencaksilat misalnya tertentu bahkan dikaitkan dengan ayat-ayat suci misalnya dari Al-Quran. Sementara juga di dalam THS THM juga ada hubungannya dengan ayat kitab suci. Berkaitan dengan ayat tertentu, dengan penghayatan kitab suci. Saya kira Mbak Ning bisa memberikan elaborasi atau penjelasan lebih lanjut. Betul. Menurut saya dia ahlinya. Kalau menurut Mbak Ning sendiri, benar nggak sih apa sih yang bisa dikorelasikan dengan dari antara THS THM ataupun olahraga pencaksilat dalam gereja dengan kehidupan warta sekarang? Oke, kebetulan saya ini kan wira swasta ya, wirausaha. Jadi saya juga banyak melakukan dealing-dealing bisnis kan. Oke. Nah, pencak silat ini sebenarnya adalah kalau kita bilang pendekar, itu adalah pendekar kehidupan, bukan hanya sekedar begini ya. Tapi kita belajar bagaimana kita pencak silat ini menjadi kehidupan. Jadi kita harus punya kesadaran. Jadi kita berlatih pencak silat ini berlatih untuk kesadaran. Bagaimana yang paling penting itu adalah kesadaran terhadap pribadi di kita sendiri. Jadi misalnya saya mau negosiasi nih, ini konkretnya aja saya kasih contoh nih. Real life. Saya mau negosiasi atau saya mau dealing bisnis atau saya dalam tanda kutip mau sedikit berargumentasi gitu ya. Nah, sebelum kalau di dalam pencak silat kita ada filosofinya bahwa sebelum kamu maju ke pertandingan begitu, kamu harus memenangkan dirimu sendiri dulu gitu. Jangan pernah kita itu maju ke pertandingan dengan emosi, dengan marah, dengan ketakutan. Karena kalau emosi, kalau marah, itu kita akan mudah didikte oleh orang. Jadi kita kan emosi nih, orang tuh akan tahu nih kalau dalam gerakannya orang akan tahu dan dia akan mendikte kita. Dan begitu kita didikte oleh orang lain, kita pasti kalah. Gitu. Nah, dalam negosiasi juga begitu, dalam kehidupan juga begitu. Kita mungkin tidak bisa memenangkan semua perkara, tetapi once kita mau bertempur, kita memutuskan untuk maju, untuk ini, kita harus menang. Dalam artian berarti kita harus sudah persiapan. Yang pertama kita menangkan diri kita sendiri dulu. Saya biasanya nih sebelum masuk misalnya nih,
kayak kemarin nih contoh nih, saya mau nagih utang ke perusahaan yang sangat besar Romo, dan itu kayak seperti biasa yang ditagih kayaknya lebih Galak. lebih galak dibanding kita gitu. Kalau saya takut, saya marah, itu emosi saya tidak terkendali. Jadi saya akan diam dulu, saya nafas dulu, saya meditasi dulu. Begitu saya yakin bahwa saya sudah bisa mengendalikan diri saya sendiri, saya baru maju. Ya. Sehingga dengan demikian energi saya cukup pede, cukup majunya sangat berani dengan tetap santun, dan pasti kita berhasil. Berhasil ya, justru Pasti sebenarnya itu yang berhasil. sekarang mungkin dibutuhkan oleh para mama yang mengajarkan Iya, anaknya betul. pada di sekolah gitu kan. Kayaknya kesabaran di masa pandemi ini semakin tertantang gitu ya. Ternyata Betul. kalau misalnya sudah ada pelatihan dari dulunya atau persiapan sebelumnya, itu akan bisa mengendalikan kehidupan kita lebih baik lagi. Nah, kita juga masih akan terus membahas bagaimana peran THS THM dan nilai-nilai dalam THS THM dalam kehidupan kita ataupun gereja Katolik, tentunya hanya di Mimbar Agama Katolik di Media TV, di TVRI Media Pemersatu Bangsa.